Halo semuanya, selamat datang di 3ILC di edukasi online pada hari ini. Terima kasih untuk semua Bapak Ibu yang sudah hadir dan ini adalah bisnis kita. Maka kita harus semangat, optimis dan terus aktif dalam bisnis ini. Saya yakin bahwa Bapak Ibu yang hadir, yang sudah hadir adalah orang-orang yang punya kerinduan besar untuk berhasil. Benar ya? Semuanya ingin berhasil, kalau nggak mau sukses nggak mungkin mau hadir di pertemuan ini. Bahkan saya ngelihat nih, yang rajin, yang rutin hadir setiap hari, hampir di setiap pertemuan itu, saya patut berikan jempol. Dari Kalimantan, halo Pak Rudi, Pak Aziz Tulung Agung, Pak Yan Selmus, Pak Rudolfus, Ibu Mas Ripa dari Taiwan, untuk semua Bapak Ibu rekan-rekan yang sudah hadir, Anda semuanya adalah luar biasa. Dan hari ini ada kabar baik bagi kita untuk belajar bagaimana menjadi seorang pemenang yang tentunya memperhatikan rumus-rumus sukses dalam berbisnis. Ibu Mira dari Indo siap belajar ya Ibu Mira? Kemudian ada juga nih Ibu Siti dari Singapura, nih rajin banget setiap hari tuh hampir nggak pernah absen, luar biasa ya. Coba saya baca nih yang jarang-jarang nih ya absen nih. Dari Taiwan nih rata-rata kebanyakan loh, ada Ibu Wahuti, kemudian Malaysia Pak Aris, Ibu April dari Singapura, ini orang-orang yang jarang-jarang absen ya. Dan kemudian Ibu Ludia, Ibu Vivi dari Tangerang, Pak Widiarta, kemudian Ibu Catherine, Pak Yefta. Kok sendirian Pak? Biasanya kan berdua ya Pak Yefta ya. Sendirian di hari ini ya. Dan jadi kita udah makin kenal ya, ada Pak Slamet ya. Coba diajak teman-temannya biar nontonnya nggak sendirian ya, Ibu Mas Ripa dari Taiwan, dari Kediri, Ibu Nurul Fitri, Pak Kotimai, kemudian Ibu Pini, semangat dong ya. Dari Taiwan lagi nih, Ibu Nikmatul, Jakarta Utara Pak Basir, Pak Sia Raja Muda, Halmahera. Kemudian Medan mana nih? Horas. Coba yang Medan lambaikan tangan dulu nih yang Medan. Ada Ibu Olin. Pas ngomong Medan ada Bu Olin, Horas ya. Yang ada lagi yang dari Medan langsung dari Kubar ada Pak Sukwanto, Ibu Eugenia, kemudian ada Ibu Sus dari Tulung Agung, Maumere, Pak Dom. Pak Jerry Masar, mantap, semangat ya dari Bandung, Ibu Martina Halim, Ibu Selvi Chandra, dan Pak Ben Nowin. Dari mana nih Pak Ben? Nonton bareng ya sama tim ya? Mantap, semangat Pak Ben. Kemudian ada lagi yang lainnya, ada Pak Bastian, Ibu Yunita, ya, dan juga teman-teman. Ada Ibu Mira Bui dari Kupang NTT, Pak Munizar. Dan kemudian dari mana lagi nih ya, Mang Dilan, Ibu Suryani, dan teman-teman semua yang sudah hadir, senang sekali bisa ketemu lagi dalam silaturahmi bisnis yang luar biasa ini. Dan silakan isi absensi terlebih dahulu. Hari ini kita langsung masuk ke materi kita karena saya juga sudah kepo, ingin tahu nih apa yang menjadi pembahasan pada hari ini. Tentunya teman-teman udah dapat broadcast ya. Jadi topiknya sangat menarik. Biasanya rumus sukses itu adalah cuma satu kata, jangan pernah menyerah. Benar nggak Bapak Ibu? Ya, rumus sukses adalah jangan pernah menyerah. Maju terus. Nah, kok hari ini malah Pak Crown ya hadir di tengah-tengah kita, nanti ada Pak Crown dari Bali malah ngajarin kita sebaliknya, the power of menyerah. Kekuatan dari menyerah. Wah, menarik nih. Kok malah sebaliknya, ada apa nih dengan topik ini nih? Nah, Pak Arya Wirajaya memutuskan untuk bergabung di 3i Networks ini di Mei 2014. Lalu berproses dari keadaan yang benar-benar nol sekali, dalam keadaan kondisi yang kepepet, perekonomian yang kacau, hutang piutang, dan udah nggak ada pilihan lagi selain
join di 3i dan gaspol di sini karena beliau juga habis kena korban money game dan tentunya untuk prospek pun harus tahan malu ya. Harus muka tebal karena teman-teman juga pasti udah nggak percaya, lu lagi gitu ya. Tapi berkat keuletan dan tidak pernah menyerah di sini, beliau malah bisa mencapai Crown Agency dengan posisi yang paling didambakan semua orang ketika bergabung di 3i Networks itu hanya butuh 2 tahun Bapak Ibu, joinnya di Mei 2014, Desember 2016 sudah mencapai posisi Crown Agency. Berapa sih penghasilan Crown Agency? Coba teman-teman ketik dulu di kolom chat berapa sih penghasilan bonus dari seorang Crown Agency. Yuk, ketik ya di kolom chat. Yang sudah absen boleh dong diketik di kolom chatnya berapa sih penghasilannya. Kalau belum tahu berapa penghasilannya nanti besok loh kita ada presentasi jam 2 siang untuk belajar sama-sama. Wow, 300 juta, 200 juta, 300 juta. 300 juta, Anda semuanya adalah luar biasa. Sekitar 300 juta, iya betul sekali ya. Semoga ya apa yang Bapak Ibu tulis itu menjadi doa kita pada hari ini kepada Tuhan. Tuhan, apa yang ditulis ini oleh semua mitra-mitra 3i Networks ini menjadi doa dan harapan yang ingin dicapai 2-3 tahun ke depan. Ya nggak apa-apa, walaupun lambat. Yang penting layak ya untuk diperjuangkan bisnis ini dapatkan bonus yang besar. Yuk amin dong. Semakin banyak amin, pasti ini merupakan doa ya kita semuanya ketika kita lebih dari 3-4 orang punya menyatukan harapan kita dan ini kita naikkan sebagai doa kepada Tuhan, pasti Tuhan jawab. Amin. Ya saya juga mau dong ya 300 juta per bulannya. Dan Pak Arya sudah mendapatkan trip gratis Thailand, Korea, kemudian harusnya juga ke China, tapi karena begitu corona menyerang, kita langsung ya negara langsung lockdown dan pas waktu itu harusnya berangkat ke China malah dipending dulu sampai hari ini ya, sampai kondisi keadaan semakin membaik. Nah, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menjawab penghasilan 300 juta. Latar belakang dari Pak Arya adalah kontraktor teknik sipil. Nah, langsung saja kita dengarkan apa sih yang menjadi topik pembahasan pada hari ini. Yuk stay tune, boleh dicatat, siapkan catatannya atau pasang kupingnya, fokus dan kita belajar bersama-sama. Halo Pak Arya. Oke, halo Bu Esther, selamat pagi. Ya, semangat pagi Pak Arya. Udah penasaran banget semuanya nih Pak. Apa sih yang dibalik dari topik kita pada hari ini pembahasannya? The power of menyerah ya. Iya. Oke, langsung saja ya Bu Esther ya. Iya. Oke, baik. Semangat pagi Bapak Ibu teman-teman yang ada di Zoom Room pada malam hari ini dan di YouTube Live ya. Jadi jumpa lagi bersama saya Arya Wirajaya dalam acara kita akan sama-sama belajar, tidak hanya Anda yang belajar, cuman saya juga lebih banyak belajar nanti pada malam hari ini. Dan topik kita hari ini yaitu saya ingin mengajak Anda untuk menyerah. Biasanya kan kita selalu mendengung-dengungkan, memang kita kalau ingin sukses di bidang apapun, ya memang salah satu kunci utama ya kita harus never give up ya. Jangan pernah menyerah. Apapun yang terjadi, apapun tantangannya dan rintangannya ya kita nggak boleh menyerah gitu. Sampai kita mencapai sesuatu yang kita kejar atau kita inginkan. Ya, namun ada beberapa poin dalam ada beberapa kondisi juga yang tentunya ya mengharuskan ya kita harus menyerah di poin ini. Ya, ini yang akan kita bahas malam hari ini. Oke, nah jadi saya tidak ini jangan digunakan sebagai konsultasi di atas panggung ya. Jadi Anda setelah ini silakan berkonsultasi dengan tim leader Anda masing-masing karena yang mengetahui budaya di bisnis Anda yaitu Anda bersama tim leader
Anda dalam satu garis sponsorisasi masing-masing ya. Nah, jadi the power of menyerah. Oke, menyerah di bagian mana ya kita harus menyerah gitu ya. Di mana di sini di awal ya ada beberapa poin yang kita harus menyerah. Menyerah yang pertama yaitu kita harus menyerah untuk sukses di bisnis jaringan yang lain. Oke. Ya, harus menyerah di sana Bapak Ibu. Ya, kenapa? Kenapa Anda harus menyerah? Karena kita sudah lihat Bapak Ibu, banyak tim-tim leader yang lain yang mencoba ketika masa krisis seperti ini, kita masa pandemi, mereka mencoba untuk pindah ke bisnis lain ya, mereka merasa di sana bisa sukses gitu ya, dan akhirnya nggak jadi apa-apa juga gitu. Karena mungkin mereka merasa di bisnis 3i ini mereka sudah besar dan akhirnya mereka punya power dan mereka pindah ke bisnis lain dan mereka merasa di sana bisa sukses seperti 3i. Menurut saya sih nggak bisa Bapak Ibu, nggak bisa gitu. Kenapa? Karena di 3i Network ini kalau menurut saya ini bisnis yang paling mudah, paling gampang sedunia Pak, ya. Paling gampang ya. Kalau di bisnis yang paling gampang ini dia bisa besar gitu ya. Sekarang mencoba bisnis yang lain, saya ragu di sana bisa besar juga gitu. Karena yang di bisnis lain tuh susah gitu. Saya sudah merasakan dari dulu Bapak Ibu ya. Dulu saya di bisnis jaringan ya, saya pernah di bisnis jaringan yang lain ya, produk dan segala macam. Itu saya gagal kenapa? Karena susah gitu. Selain kita harus pinter jualan, kita harus pintar tutup poin, segala macamnya, kita harus membangun jaringan dan itu pun repeat ordernya sebulan nol lagi gitu. Itu yang terjadi. Apalagi kalau bisnis binary ya, bonus pasangan seperti itu. Kita hanya hidup berdasarkan repeat order pertumbuhan orang baru gitu ya. Namun nyatanya di bisnis 3i Network ini kan mudah sekali. Jadi repeat order kita ini itu didapatkan tidak hanya dari pertumbuhan dari nasabah baru, tapi pertumbuhan dari nasabah yang bayar premi ya, di premi tahun pertamanya mereka gitu. Itu merupakan sebuah nyawa omset untuk kita juga gitu. Makanya saya mengatakan ini bisnis yang paling mudah loh, yang kita bisa merasakan passive income juga di bisnis ini gitu ya. Selain mudah, perusahaannya juga kuat dan memiliki visi yang besar dan jelas gitu. Dibandingkan dengan di bisnis lain, yang penting Anda nyerah aja di sana gitu. Ya, nyerah di sana balik ke sini gitu maksudnya, ya. Nah, ini bisnis kita memiliki visi yang besar. Kalau saya lihat Bapak Ibu ya, bisnis asuransi itulah bisnis yang tidak lekang oleh waktu, ya. Kita bisa lihat ya, mohon maaf saya menyebut merek-merek lain, tapi kalau bisnis-bisnis asuransi swasta yang memang besar seperti itu ya, mereka usianya ada yang 191 tahun, bahkan ada yang 206 tahun loh Bapak Ibu perusahaannya. Ya, kita ini usia kita baru 46 tahun, masih sangat muda loh Bapak Ibu. Apalagi kita ini Salim Group ya. Bayangkan ketika Anda di CR ini ulang tahunnya ke 100 nanti gitu ya. Ya mudah-mudahan kita panjang umur gitu ya. Di ulang tahun CR 100, sudah jadi apa Anda ketika Anda fokus di bisnis 3i Network ini gitu. Udah diwariskan ke anak dan cucu Anda nantinya ya. Dan kita bisa lihat kenapa bisnis asuransi ini adalah bisnis yang nggak lekang oleh waktu ya, karena penetrasi pasar di dunia asuransi ini di Indonesia ini agak lambat gitu ya. Kenapa? Karena di Indonesia ini kepemilikan polis asuransinya ini lebih lambat daripada Jepang, Singapura, dan Malaysia. Kalau Indonesia 200/1, artinya dari 200 orang itu ada baru 1 orang yang punya polis asuransi. Makanya pangsa pasar kita sangat luas sekali teman-teman. Oke, luas sekali. Makanya menurut saya ini sangat mudah kalau menurut saya ini jalankan bisnis ini. Walaupun Anda mengulang lagi ya, jalankan bisnis dari awal, yakin Anda bisa berhasil lagi kok gitu. Oke. Nah, saya selidiki bahwa network insurance itu belum ada sampai tahun 2014 ya. Bisnis asuransi yang menjual produk asuransinya dengan konsep network marketing itu belum ada. Saya selidiki Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena biasanya semua perusahaan asuransi Indonesia mengarahkan agennya untuk memfokuskan pengembangan nasabah premium class yang jumlahnya 5% dari total penduduk ya. Sedangkan 95% yang terdiri dari penduduk kelas menengah itu belum digarap gitu ya. Jadi saya punya pengalaman juga dulu pernah jadi agen asuransi di perusahaan sebelah sebelum di 3i Networks. Ya kita di training memang kita difokuskan untuk pintar jualan ya, dan kita juga harus mengidentifikasi calon nasabah. Ya, calon nasabah yang cocok untuk kita bisa rekrut seperti apa. Kita pilih-pilih Bapak Ibu.
Ya, salah satu syaratnya itu mereka harus memiliki finansial atau F-nya yang tinggi ya, finansialnya yang memiliki penghasilan yang tetap gitu, yang mampu membayar premi setiap bulan. Nah, kita pilih-pilih itu nasabah dulu, Bapak Ibu. Nah, ini yang menyebabkan kenapa pangsa pasar 5%, 95% ini justru digarap sama industri multi level marketing atau industri bisnis jaringan gitu. Kenapa? Karena di industri bisnis jaringan ini mereka tidak hanya menawarkan produk, tapi mereka lebih berfokus pada menawarkan konsep bisnis yang sering dilakukan oleh bisnis-bisnis franchise luar sana, seperti McDonald's, KFC gitu ya, seperti Indomaret. Mereka tidak hanya sekedar menjual produk yang ada di dalam gedungnya atau tokonya mereka, tapi mereka berfokus pada menjual konsep bisnis, sehingga mereka bisa mampu memiliki leverage atau daya ungkit jaringan yang bisa meledakkan omset mereka ya. Nah, kita juga sama. Kita ini di bisnis network dengan konsep network marketing ini atau bisa bahasa lainnya itu personal franchise ini. Berarti konsepnya kan franchise. Kita selain kita menjual produk yang ada di dalam bisnis kita ini, berarti kita menjual konsep bisnis. Dan dengan menjual konsep bisnis ini, apalagi bergabungnya dengan premi yang sangat murah, yaitu 350.000 per bulan, itu premi terkecil, saya rasa kita bisa menggrab 95% pangsa pasar ini, yang belum disasar oleh industri asuransi biasanya gitu. Oke. Dan itu belum ada sampai tahun 2014, sampai munculnya 3i Network ini Bapak Ibu. Dan 3i Network ini sebagai pendobrak atau pionir ya, konsep network insurance yang ada di Indonesia. Dan ini yang membuat saya sangat yakin bahwa 3i Network ini akan menjadi the next megatrend networking business. Karena di samping konsepnya yang sangat simple ya, sangat mudah sekali untuk dijalankan Bapak Ibu. Sangat mudah sekali ya. Nah ini ya kecepatan, apalagi kalau kita bisa katakan di bisnis 3i Network ini betul-betul kita bisa menikmati yang namanya passive income. Betul-betul punya passive income Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena oke, kamera saya hidup ya? Oh, hidup. Oke ya, karena gini, kalau dulu saya berbisnis jaringan atau network marketing, ya dulu memang dielulukan kita pasti dapat passive income gitu ya. Ya cuman saya selama bertahun-tahun di bisnis jaringan belum ketemu tuh passive income-nya gitu. Kenapa? Karena kita harus repeat order terus, entah itu dari penjualan tim atau penjualan kita sendiri sebagai tutup poin, atau entah dari perekrutan orang baru gitu. Karena setiap bulan akan kembali ke nol omsetnya. Nah, beda dengan di bisnis 3i Network ini, ya di 3i Network ini saya yakin Anda juga pasti sudah pernah merasakan passive income tipis-tipis gitu ya. Di mana ketika masa pandemi Covid ini, Anda mungkin dibatasi pergerakannya, Anda nggak ngapa-ngapain, di rumah aja, ternyata masih punya income dari bisnis 3i Network ini dan masih dibayar Bapak Ibu. Oke. Nah, tapi passive income tipis-tipis ini kita kan pengennya jangka panjang gitu ya. Nah, makanya Bapak Ibu disarankan untuk jalankan bisnis sesuai dengan sistem, mencetak leader yang tangguh di bisnis Anda. Semakin banyak leader yang ada di bisnis Anda, semakin Anda nanti bisa mendapatkan passive income di bisnis 3i Network ini. Ya, walaupun di awal pun Anda bisa mendapatkan passive income. Anda rekrut 1 orang saja, Anda bisa dapat bonus 3 tahun loh, bonus sponsor. Itu kan passive income juga Bapak Ibu teman sekalian. Tapi kalau misalnya Anda jalankan dengan cara sistem yang benar, itu Anda bisa mendapatkan passive income dalam jangka waktu yang sangat panjang, puluhan tahun bahkan seperti itu. Ya. Karena apa? Karena bisnis 3i Network ini adalah gabungan dari kecepatan momentum dan kestabilan omset. Dan ini nggak ada risikonya sama sekali, karena modal yang Anda keluarkan itu akan kembali lagi menjadi investasi aset bisnis dan aset asuransi Anda. Nah, ini merupakan sebuah bisnis anti gagal kalau menurut kami gitu ya. Dan ini yang membuat kenapa saya sangat yakin dan antusias sekali tetap menjalankan bisnis 3i Network ini, karena visi dari bisnis ini sangat besar. Ya, kami yakin ini akan menjadi the next megatrend bisnis. Makanya menyerahlah Bapak Ibu, menyerahlah Anda untuk sukses di bisnis jaringan lain. Bagi Anda yang masih di sana, menyerahlah, kembalilah ke sini gitu ya. Nah, kita bisa lihat kalau dari segi volume market Bapak Ibu ya, network marketing industri ya, ini sumbernya dari APRI. Ya, kita bisa lihat visi yang lebih besar lagi. Nilai transaksi yang terjadi di network marketing industri ini kurang lebih sekitar 7,6 triliun. Kalau di industri asuransi, ini sumbernya adalah dari AJI ya.
sumber AJI, nilai transaksinya yaitu 133 triliun. Nah, berarti kan ini bisnis angkanya atau ini bisnis dengan transaksi triliunan, puluhan sampai ratusan triliun Bapak Ibu. Artinya apa? Artinya plafon di bisnis kita ini, network insurance ini besar sekali. Beda halnya kalau misalnya nih, Bapak Ibu bisnis gorengan ya, bisnis gorengan punya cabang misalnya 5 ya, cabang gorengan. Nah, di dalam 1 bulan bisnis gorengan Anda mampu menghasilkan omset anggap saja 10 juta ya, 10 juta kali 10 berarti 100 juta gitu ya. Omsetnya 100 juta bisnis gorengan Anda, itu omset kotor ya. Dan kira-kira bisa nggak Anda bermimpi untuk mendapatkan penghasilan 300 juta di bisnis gorengan Anda, sehingga sementara di bisnis gorengan Anda ini menghasilkan omset plafon maksimal 100 juta. Kira-kira bisa nggak Anda menghasilkan penghasilan 300 juta? Nggak bisa ya, karena omsetnya saja atau plafonnya saja 100 juta. Gimana caranya menghasilkan penghasilan 300 juta gitu. Nah, berbeda halnya dengan di bisnis network marketing yang digabungkan dengan insurance industri. Anda bisa lihat sendiri bahwa nilai transaksinya itu sudah di angka triliunan. Ya, sekarang mungkin omset 3 Network di angka 5M 6 miliar Bapak Ibu, ya, omset nasional. Tapi dengan kondisi plafon di angka triliunan seperti ini, kira-kira suatu saat nanti kira-kira 3 Network bisa nggak omsetnya sampai ratusan miliar? Bisa nggak omsetnya sampai 1 triliun Bapak Ibu? Nah, bayangkan ketika 3 Network omset sampai di posisi triliunan seperti itu, berapa bonus Anda gitu? Anda hitung sendiri ya, ini besar sekali potensi ke depannya gitu. Ya. Nah, makanya menyerahlah Anda di bisnis sana, ya. Kita jalankan bisnis 3 Network ini dengan potensinya sudah besar, sangat mudah Bapak Ibu marketing plan kita. Anda bisa lihat sendiri ya, ini gampang banget loh. Gampang banget gitu ya. Karena apa? Karena Anda hanya membangun maksimal 3 jalur ya. Anda buka 3 toko gitu ya. Dan yang dihitung adalah akumulasi premi tahun pertama grup. Ya, yang dihitung adalah omset-omset yang berasal dari akumulasi grup Anda, bukan berasal dari rekrutan pribadi Anda saja gitu ya. Jadi Anda tidak harus merekrut yang banyak sebenarnya gitu. Ketika Anda ketemu orang yang tepat di masing-masing jalur dan ini bergerak terus sampai kedalaman unlimited. Ya, ini yang membuat kami yakin semua orang pasti bisa berhasil mencapai posisi crown agency di bisnis ini. Ya, kenapa? Karena yang dihitung adalah akumulasi omset premi tahun pertama grup Anda, bukan dari hasil rekrutan pribadi Anda saja, Bapak Ibu sekalian. Dan menariknya, 2 atau 1 jalur saja yang ngasilin omset di jaringan Anda, itu Anda tetap dapat bonus loh, Bapak Ibu. Tetap dapat bonus persistensi namanya. Jadi saya yakin Anda cari dari bisnis jaringan luaran sana, ada nggak bisnis jaringan yang 1 jalur jalan omsetnya bisa tetap dapat bonus gitu. Saya rasa nggak ada Bapak Ibu ya. Kalaupun ada, dulu pernah ada Bapak Ibu, tapi itu money game gitu ya. Dan akhirnya tutup sampai sekarang. Tapi kita ini hitung-hitungannya sudah jelas. Bahkan dengan 1 jalur pun kita bisa tetap dapat bonus, yaitu bonus persistensi. Dan berikutnya nggak ada target atau validasi seperti agen asuransi konvensional lainnya Bapak Ibu. Karena di sini status kita adalah sebagai independent business owner. Ya, Anda yang punya bisnis Anda sendiri. Nah, ini yang membuat Anda sangat mudah bisa berhasil di bisnis ini. Dan rekrut nol omset grup tetap dihitung loh. Anda misalnya rekrutan Anda sudah habis nih masa bonusannya 3 tahun. Anda nggak ngerekrut lagi, walaupun bonus sponsor Anda nol, ya, tapi bonus omset Anda masih tetap dihitung Bapak Ibu. Nah, dengan marketing plan yang sangat mudah seperti ini, semua orang bisa melakukannya dengan visi dari bisnis network insurance ke depannya ini akan sangat besar, gitu ya. Dan ini yang membuat kenapa Anda nggak nyerah aja di bisnis yang lain gitu. Jalankan bisnis ini. Karena bisnis sangat mudah, sangat gampang Bapak Ibu. Sangat gampang. Makanya saya yakin banget ketika ada banyak leader-leader gitu ya, ada beberapa leader yang mungkin pernah besar di bisnis ini, dan mereka merasa sangat percaya diri bahwa mereka bisa mengadu nasib di bisnis lain, bisnis jaringan lain, ya, karena mereka melihat bisnisnya besar di 3i. Ketika mereka mengadu nasib di bisnis lain, saya sudah sangat yakin 99,9% ya, mereka pasti gagal di sana gitu. Nah, kenapa? Karena di situ lebih susah. Berkali-kali lipat lebih susah daripada di sini, Pak. Ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus menyerah
menyerah pada sistem, Pak. Ya, menyerahlah pada sistem 3 Networks, menyerahlah pada sistem yang dibuat oleh tim leader Anda untuk kepentingan membangun bisnis Anda, ya. Inti dari menyerah ini adalah ya Anda ikuti sistem gitu. Ya Anda jangan mikir untuk ngelawan sistem, Anda jangan mikir untuk menang dari sistem, Anda buat sistem sendiri gitu ya. Jadi Anda harus menyerah pada sistem ya. Kenapa harus menyerah pada sistem? Kadang-kadang gini Bapak Ibu ya, banyak dari tim-tim saya juga mereka ketika berkonsultasi setiap awal periode gitu ya, mereka mengatakan, "Pak, saya sudah melakukan sistemnya 100%. Saya sudah melakukan A, saya sudah datang ke pertemuan, tim saya juga sudah datang ke pertemuan, Pak, saya sudah melakukan presentasi, sudah ini, sudah itu. Kenapa kok jaringan saya nggak berkembang ya? Kenapa kok itu ada jaringan lain perkembangannya pesat sekali?" Ya. Padahal kita sama-sama melakukan loh, Pak. Nah, jawabannya cuma satu. Ya, ini juga akan menjadi jawaban Anda ke tim Anda ketika tim Anda nanti mengeluh, "Ya, Pak, sudah jalankan ini, itu, tapi kok nggak berkembang ya?" Anda bisa jawab gini, "Angkanya udah banyak belum?" Gitu aja. Kalau misalnya sudah jalankan semuanya, tapi masih tetap belum berkembang, berarti angkanya belum banyak gitu. Ya, diperbanyak lagi angkanya Bapak Ibu. Oke. Nah, ini hanya ilustrasi ya, saya tidak mengajarkan Anda main dadu gitu. Jadi sama seperti ilustrasi Anda melempar dadu lah ya. Anda lempar dadu satu kali, ingin keluar angka 6. Kira-kira besar nggak kemungkinannya? Tentunya kecil ya. Nah, tapi kalau misalnya Anda melempar dadu 60 kali, dan Anda ingin keluar angka 6, kira-kira keluar nggak angka 6? Keluar Bapak Ibu, angka 6-nya ya. Ya inilah yang namanya hukum angka ya, probabilitas, angka rata-rata Bapak Ibu. Ya jadi kita di sini sebenarnya rumusnya yaitu hanya tinggal perbanyak angka saja. Jangan lagi mengkritisi sistem, ya, jangan lagi mengkritisi cara-cara yang sudah berhasil, yang sudah diduplikasikan oleh tim leader Anda masing-masing. Kalau misalnya Anda menjalankan cara-cara tersebut yang sudah disistemkan, ternyata jaringan Anda belum berkembang, berarti masalahnya cuma satu, yaitu angkanya yang kurang banyak, gitu aja. Ya, perbanyak lagi angka rata-ratanya. Ya, kalau misalnya kurang lagi, lebih banyak lagi persentasinya, lebih banyak lagi ke pertemuannya, lebih banyak lagi baca buku positifnya, lebih banyak lagi follow up-nya. Saya yakin angka rata-rata yang banyak itu yang akan menghasilkan hasil yang sangat maksimal, teman-teman sekalian. Ya, jadi menyerahlah pada sistem. Jangan buat sistem sendiri. Jangan mengkritisi, karena sistem itu sudah terbukti dan sudah teruji, teman-teman ya. Nah, berikutnya yang ketiga, ego Anda yang harus menyerah, Bapak Ibu. Ya, kenapa ego yang harus menyerah? Kadang-kadang kita bergabung di bis ini, kita berasal dari latar belakang masing-masing gitu ya. Ada yang latar belakangnya direktur, manajer, ya, ada yang latar belakangnya dulu seorang pemimpin, ada latar belakangnya seorang pejabat gitu ya. Ya, tapi ketika Anda masuk ke dalam bisnis 3 Talk ini, ya Anda harus menyerah. Ego Anda harus membuat menyerah. Dan ini Anda harus betul-betul rendah hati, mau belajar, mau belajar rendah hati, nurut sama leader Anda, teachable Bapak Ibu teman sekalian. Dengarkan, ikuti apa yang dikatakan oleh tim leader Anda yang sistem tentunya ya. Menyerahlah ya, ego Anda ada buat menyerah. Dengan seperti itu, saya yakin pergerakan bisnis Anda akan sangat besar. Ya, kita bisa ambil contoh Bapak Ibu ya. Nah ini ya, Anda harus rela lepas jubah Anda, apapun latar belakang Anda sebelumnya. Ya, kalau Anda memang betul-betul ingin serius membangun aset di bisnis 3 Talk ini. Nah, terus Anda harus teachable, nurut sama leader Anda. Tentunya leader yang kita turuti harus leader yang on system. Dan mau mengulang dari awal. Nah, ini yang membuat yang menjadi hasil penelitian saya ya, di mana ketika ada banyak orang yang dulunya besar di bisnis 3 Networks, mereka pindah ke bisnis lain, ya ternyata di bisnis A mereka gagal, mereka pindah lagi ke bisnis B, ternyata gagal juga, dan akhirnya mereka menyerah dan akhirnya kembali lagi ke bisnis 3 Networks. Menurut saya, orang-orang yang bertobat seperti itu, ya, kecil kemungkinan mereka akan berhasil kembali, Bapak Ibu. Walaupun dulu peringkatnya platinum.
Walaupun dulu peringkatnya goal agency. Jadi jangan lihat peringkatnya yang dulu, itu kan masa lalu gitu ya. Ketika mereka balik lagi ke bisnis Anda, atau mungkin downline Anda yang dulunya nggak aktif gitu ya. Dulu downline Anda seorang platinum nih, nggak aktif. Akhirnya karena menyerah dengan kondisi di luar sana dan kembali ke bisnis 3 Network dan memutuskan untuk aktif, saya rasa agak ragu dia bisa jadi platinum lagi. Dia seperti platinumnya dia yang dulu gitu, agak ragu. Ya, kenapa? Karena kebanyakan orang-orang yang kembali lagi, mereka nggak mau mengulang dari awal. Mereka menganggap dirinya masih platinum. Mereka menganggap dirinya masih gold. Oh, saya kan dulu gold. Saya harus diperlakukan sebagai gold dong. Saya harus kasih panggung gold agensi dong. Gitu. Ya. Nah, jadi mereka kalau misalnya mau bangkit lagi di bisnis ini, mereka harus mau mengulang dari awal, Bapak Ibu. Lepas, lupakan peringkat yang dulu itu, mau mengulang dari awal. Ikuti training-training dari dasar lagi. Ya, belajar lagi presentasi dari awal. Ya, lupakan peringkat-peringkat yang dulu lagi, mau mengulang lagi dari awal. Itu yang akan membuat mereka akan menjadi kertas putih, Bapak Ibu. Ya. Nah, mungkin Anda bisa rasakan, dulu saat Anda di awal memulai bisnis ini, sama sekarang deh, ya. Ketika Anda dulu mengawali bisnis ini, Anda itu nggak ada mental block sama sekali. Kertas putih gitu. Pokoknya main hajar aja gitu ya. Pokoknya prospek ya, perbanyak angka rata-rata. Anda nurut sama leader Anda, nurut sama sistem. Akhirnya bisnis Anda berkembang sangat pesat sekali. Dan ketika Anda sudah terlalu banyak tahu gitu ya, terlalu banyak mengalami kegagalan-kegagalan, akhirnya terbentuklah mental block ya. Menurutlah mental block kita nih. Sehingga ketika sekarang kita jalankan itu agak berbeda dengan dulu gitu ya. Ketika Anda masih belum bisa mengendalikan mental block Anda. Nggak sekertas putih dulu gitu. Nah, itu yang terjadi. Makanya itu bedanya ketika kita merekrut orang baru sama kita mengurusi orang lama yang mau aktif lagi. Itu beda. Lebih banyak energi yang Anda keluarkan mengurusi orang lama yang aktif lagi dibandingkan dengan Anda merekrut orang baru. Kalau merekrut orang baru itu belum punya mental block. Mereka kertas putih. Mereka mau mengulang dari awal. Ya, kecuali orang yang mau aktif lagi, ya, Anda uji dengan sistem. Anda sarankan kalau mau aktif lagi, kalau mau sukses di bisnis ini, harus mau ngulang dari awal. Harus mau ngikuti training-training dasar lagi. Ya, tinggalkan peringkat-peringkat yang dulu. Ya, ngulang dari awal. Ikuti dari awal. Anggap baru bergabung. Kertas putih. Di sana baru Anda nggak punya mental block gitu. Nggak punya mental block dan akhirnya bisa seperti dulu lagi. Begitu. Ya. Jadi buatlah atau menyerahlah dengan sistem ya. Nah, berikutnya menyerah pada intuisi Anda atau tak bawah sadar Anda, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, kadang-kadang gini, Bapak Ibu ya. Coba deh kita pikirkan atau ingat-ingat lagi Bapak Ibu, apa yang kita capai sampai saat ini, pencapaian-pencapaian kita sampai saat ini. Itu sebenarnya hasil dari kita mengikuti intuisi kita, Bapak Ibu. Ya, mengikuti rasa kita. Oke. Nah, jadi di sini Bapak Ibu, ketika Anda mengikuti intuisi Anda, ini kadang-kadang yang menghasilkan energi yang sangat besar sekali, yang membuat Anda mencapai sebuah pencapaian-pencapaian yang luar biasa gitu. Ya. Dibandingkan dengan Anda mengikuti otak sadar Anda. Kenapa? Karena gini, kita kan belajar nih, ada pikiran sadar, pikiran bawah sadar gitu ya. Pikiran sadar kita ini mempengaruhi kehidupan kita 12%. Pikiran bawah sadar kita mempengaruhi kehidupan kita 88% gitu ya. Nah, tapi menurut saya, selain mempengaruhi kehidupan kita 12% dan 88% ini, kita juga 12% ini adalah sebagai dosis juga Bapak Ibu. Sebagai dosis juga bagaimana caranya kita menggunakan pikiran sadar kita, itu dosisnya cuma 12%. Kita gunakan pikiran bawah sadar kita atau intuisi kita, dosisnya 88%. Ini akan membuat kita mendapatkan hasil yang lebih powerful, Bapak Ibu teman sekalian. Oke, nah kadang-kadang gini, berarti dosis otak sadar kita ini adalah 12%. Ya.
Kalau kita kelebihan dosis, berarti kita ini overthinking, Bapak Ibu. Nah, contohnya apa? Contohnya ketika misalnya nih, waduh, ini sekarang lagi masa krisis nih, beda dengan dulu. Kalau dulu gampang banget, jadi Anda mikir gitu ya. Kebanyakan mikir, akhirnya overthinking. Akhirnya Anda nggak jadi bergerak, Bapak Ibu. Ya. Nah, kalau saya, Bapak Ibu ya, saya walaupun terjadi masa pandemi, ya, kalau kita pikirin ketika ini terjadi krisis atau jaringan rontok, kalau kita mikirin dengan keras, Bapak Ibu, ya mungkin Anda akan berpikir, wah inilah saatnya bisnis saya berakhir di 3 Network ini. Inilah saatnya saya sudah nggak ada income lagi di bisnis ini. Wah ini kayaknya ciri-ciri saya sudah gagal di bisnis. Banyak, karena terlalu banyak kita menggunakan pikiran sadar kita. Sebenarnya kita perlu dosisnya cuma 12% Bapak Ibu, untuk menggunakan otak sadar kita. Sisanya kita gunakan intuisi kita. Pokoknya bergerak terus deh. Ya, pokoknya kalau misalnya Anda sudah menentukan impian besar Anda di bisnis 3 Network ini, ya, impian itu yang akan menggerakkan intuisi Anda. Anda cuma cukup menggunakan 12% saja. Makanya ada istilah bergerak terus, just do it. Ya, just do it. Kalau misalnya otak ini bisa dilepas, ya, pikiran sadar bisa dilepas, lepas saja, taruh di kulkas, langsung keluar rumah. Gerak terus Bapak Ibu. Nanti biarkan cara-cara itu akan datang sendiri nanti. Dan itu yang sering kita alami Bapak Ibu. Saya juga mengalaminya sendiri. Ya, kenapa saya bisa jadi crown agency? Karena saya mengikuti intuisi saya. Saya mengikuti passion saya, semangat saya gitu. Ya. Saya batasi pikiran-pikiran hanya sebatas 12% aja. Saya nggak mau overthinking gitu ya. Nggak mau overdosis pemikiran 12% saya ini. Ya, otak sadar saya. Saya hanya berpikir saya harus sukses. Caranya seperti ini. Saya jalan gitu, ya. Saya hanya berfokus selangkah demi selangkah, Bapak Ibu. Ya sehingga kalau saya katakan keajaiban sih keajaiban juga ya. Keajaiban demi keajaiban, cara-cara itu dibukakan Bapak Ibu. Hanya karena saya mengikuti intuisi saya. Karena saya sudah yakin kan bahwa impian besar saya bisa raih dari bisnis 3 Network ini. Ya, masalah mikirnya kebanyakan itu saya sudah atur ya. Kenapa? Karena kalau kita mencari alasan, Bapak Ibu, akan ada 1001 alasan di luar sana untuk kita nggak bergerak, Bapak Ibu. Ya, krisis lah, jaringan rontok lah, Anda ditolak orang lah, ya, terus Anda misalnya sibuk lah, nggak punya waktu, akan ada 1001 alasan kalau Anda mencari alasan di luar sana untuk membuat Anda overthinking. Tapi kalau misalnya Anda mencari jawaban atau cara, juga akan ada 1001 cara. Tapi Anda nggak perlu mikirin itu, Bapak Ibu. Ketika Anda sudah yakin bahwa bisnis ini bisa mengubah kehidupan Anda dan bisa mewujudkan impian-impian besar Anda, cara-caranya juga sudah dikasih tahu oleh sistem. Anda tinggal melakukan hal-hal dasar seperti buat daftar nama, presentasi, ya, mengundang, follow up dan pertemuan. Anda tinggal fokus itu saja. Ya. Jangan terlalu overthinking dan Anda lakukan hal itu dengan intuisi Anda, saya yakin bisnis Anda akan berkembang pesat. Walaupun dalam kondisi kemarau sekalipun. Dalam musim kemarau sekalipun Bapak Ibu. Dan kita sudah buktikan di masa pandemi ini kita nggak mau terlalu overthinking lah. Ya, kita jalan terus, kita gerak aja. Apa yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Dan jalan terbuka satu persatu Bapak Ibu teman sekalian. Dan akhirnya kita bisa bangkit. Kenapa? Karena kita bisa mengatur dosis otak sadar kita. Bagi mereka-mereka yang overdosis, ya mereka pasti akan menyerah duluan, bahkan ada yang pindah ke bisnis lain, ya, dan akhirnya gagal juga di sana Bapak Ibu. Gitu. Oke, jadi gunakan dosis otak sadar Anda hanya 12% dan otak bawah sadar 80%. Dan jangan overthinking, karena overthinking ini akan membuat langkah Anda sangat berat Bapak Ibu. Oke, nah, wah ini ya. Oke, ini ada sebuah video. Oke ya, ini sebuah video yang menggambarkan Bapak Ibu ya,
Nah, ini video ini kalau kita berpikir nggak mungkin dia bisa lari sejauh itu gitu kan. Apalagi berat badannya melebihi, over gitu ya. Cuman karena dia fokusnya beda ya, fokusnya dari uang yang dikasih satu persatu itu, akhirnya masalah-masalahnya nggak dipikirin gitu. Nggak terlalu overthinking ini untuk bisa mencapai apa yang dia inginkan, gitu ya. Nah, berikutnya dengan kita menggunakan intuisi kita sebenarnya menjadi magnet untuk menarik orang yang sefrekuensi. Jadi sebenarnya di bisnis ini, Bapak Ibu jangan terlalu takut kehilangan ya, kehilangan downline, jangan terlalu takut kehilangan leader gitu ya. Asalkan Anda melakukan bisnis ini dengan cara yang benar, kalau seandainya orang itulah tidak sefrekuensi dengan Anda, ya dia akan hilang bagaimanapun caranya gitu ya. Nah, jadi yang perlu kita lakukan adalah untuk ya kita yang menjadi magnet ya. Kita buat diri kita pantas dulu. Kita upgrade diri kita belajar Bapak Ibu. Sehingga ketika Anda siap, Anda akan menarik orang-orang yang sefrekuensi dengan Anda. Gitu. Jangan terlalu overthinking, jangan terlalu banyak berpikir bahwa aduh gimana ya? Apakah saya mampu, apakah saya bisa menarik orang-orang yang merekrut orang-orang yang berpotensi, ya jangan terlalu dipikirin Bapak Ibu. Tingkatkan dulu diri kita sendiri sehingga kita yang akan menjadi magnet untuk menarik orang-orang yang sefrekuensi seperti itu. Jaringan jaringan di bisnis Anda, jaringan rontok itu wajar gitu ya. Jadi jangan heran lah ya. Tapi eh, ketika Anda memiliki satu pikiran yang Anda terus tingkatkan, kapasitas diri yang Anda terus tingkatkan, Anda justru akan menarik orang-orang yang lebih hebat lagi ke dalam bisnis jaringan Anda. Ya, jadi ikuti intuisi Anda jalan saja terus, jangan terlalu banyak mikir, Anda lakukan apa-apa yang harus dilakukan, saya yakin Anda pasti akan memiliki bisnis yang besar nanti. Apapun kondisinya, entah kondisi krisis, entah kondisi bagus, entah musim panen, entah musim kering, ya. Kalau Anda melakukan apa yang perlu Anda lakukan saja tanpa harus berpikir terlalu banyak berpikir, Anda pasti bisa bangkit di segala musim, Bapak Ibu. Oke? Jadi menyerahlah pada otak bawah sadar Anda. Nah, berikutnya, yang terakhir ya, menyerahkan jalan yang terbaik itu pada Tuhan, Bapak Ibu. Ya, namanya bisnis, ya saya belajar banyak. Ini bisnis ini yang membuat saya sebenarnya semakin dekat sama Tuhan, ya. Semakin dekat sama Tuhan, semakin saya rajin berdoa gitu ya. Semakin saya mendalami ilmu spiritual gitu ya. Kenapa? Karena manusia itu dinamis. Manusia itu dinamis, yang bisa membolak-balikkan hati manusia itu ya Tuhan loh. Berarti kan kita tuh mintanya bukan sama manusia kan, kita mintanya sama Tuhan aja. Karena beliau yang maha membolak-balikkan hati manusia dan kondisi. Ya itu yang membuat saya, kenapa saya, ini bisnis bukan sekedar kita berbicara fisik gitu ya, kita berbicara spiritual kalau menurut saya. Ya. Kenapa di jaringan Anda bisa merasakan sendiri, di jaringan Anda ini terdiri dari banyak manusia dengan pola pikir yang berbeda-beda, dengan kepentingan yang berbeda-beda. Kita sebagai manusia yang tidak sempurna seperti ini, ya tentunya kita memiliki keterbatasan untuk bisa mengarahkan atau mengendalikan jaringan kita seluruhnya. Nah, kenapa nggak kita minta tolong sama yang maha bisa itu, Tuhan, untuk bisa mengarahkan mereka. Dan itu kerasa banget ya Bapak Ibu ya, ketika Anda lagi galau ya, Anda sebagai leadernya saja galau, apalagi timnya lebih galau lagi. Makanya makanya kita serahkan aja. Jalan yang terbaik itu Tuhan yang sediakan ya. Anda harus tetap antusias, tetap ada pengharapan Bapak Ibu ya. Nah, sama seperti Anda naik mobil di sebuah kegelapan, yang lampunya hanya bisa menyorot jarak beberapa meter di depan mobil Anda. Sisanya kan masih gelap. Sisanya itu misteri. Kita nggak bisa nebak-nebak. Nanti yang di dalam kegelapan itu ada apa ya gitu. Nggak bisa. Itu sisanya masih misteri. Anda percayakan saja. Serahkan saja jalan-jalan yang masih gelap itu kepada Tuhan kita, Bapak Ibu. Kita hanya berfokus
melewati jalan-jalan yang kita telah lihat. Seperti itu. Nah, itu yang akan memberikan Anda kekuatan dalam kondisi apapun, Bapak Ibu. Itu yang akan menguatkan Anda. Walaupun cobaannya seberat apapun tantangannya, ketika Anda sudah menyerahkan semuanya kepada Tuhan Anda menjadi semakin kuat. Itu yang kami rasakan. Dan kita bisa lebih fokus untuk melakukan melangkah selangkah demi selangkah di jalan yang kita bisa lihat saja gitu. Untuk jalan yang kita nggak bisa lihat, serahkan pada Tuhan. Dan beliau yang akan menyediakan jalan yang terbaik untuk kita sebenarnya. Anda tidak akan pernah merasa takut dan khawatir apapun kondisinya. Ketika kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Karena kita melakukan apapun, ada Tuhan bersama kita, Bapak Ibu, jadi jangan perlu khawatir. Karena saya yakin kita semua pasti akan hidup bersama dengan masalah-masalah kita, gitu ya. Tapi kalau misalnya kita sudah percaya ada Tuhan bersama kita, Anda pasti akan lebih kuat. Anda pasti nggak akan khawatir apapun kondisinya, dan akan terus fight di bisnis ini, dan akan bisa mendapatkan hal yang besar di bisnis 3 Network ini. Oke? Baik, sekian dulu dari saya, Bu Esther. Ya, saya kembalikan ke Bu Esther. Semoga bermanfaat. Oke, terima kasih. Luar biasa, kita berikan aplaus dulu untuk Pak Arya. Wah, ternyata ini tuh yang rahasianya. Jadi kita menyerah, bukan menyerah secara negatif ya, menyerah meninggalkan bisnis 3i Networks, tapi justru ada hal-hal yang perlu kita taklukkan dari diri kita dengan penyerahan total ya. Kalau mau sukses ya udah, jubahnya dibuka dulu ya, kosongkan gelas, dan kita taat dulu pada rules yang ada di bisnis ini. Apa sih maunya bisnis ini gitu loh. Dan saya yakin bahwa dengan adanya 3i Networks ini, ya leader-leader ya, Pak Kwanchen yang sebagai yang punya gagasan dan konsep bisnis ini pun sudah bersama dengan perusahaan, bukan hanya ngasih bisnisnya Bapak Ibu, tapi sudah ngasih loh rules-nya, cara kerjanya gini loh supaya kalian berhasil. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa bisnis ini ya perlu kita perjuangkan gitu ya Pak Arya ya. Dan Bapak Ibu semua yang belum isi absen, silakan isi absen dulu. Kita masih ada waktu kurang lebih 5 menit lagi untuk nanti Pak Arya closing statement. Jadi teman-teman, kita sudah mulai paham di sini ada 4 poin yang perlu kita pahami, bahwa inilah the power of menyerah ya. Ketika kita menyerah artinya tunduk, taat, nurut dengan sistem yang sudah ada, bahkan kita nurut ya dengan impian kita, menggunakan lebih waras lah gitu ya, dengan intuisi kita, dengan keyakinan, dan juga ini ya, kita dengan otak bawah sadar kita jauh lebih bekerja daripada alam bawah sadar kita. Nah, itu yang membuat kita jauh lebih sukses. Jadi ini nih yang Pak Arya bilang di awal, bahwa rahasia ya, satu rumus sukses yaitu orang suka bilang jangan menyerah. Ya betul, jangan menyerah pada tantangan, jangan menyerah pada apapun yang menghalangi langkah kita menuju sukses. Tapi perlu juga untuk kita cross check lagi untuk diri kita, menyerahlah ya pada leadernya, bisa diarahin, bisa dibimbing, ngikutin sistem, pokoknya intinya nurut aja, pasti kita berhasil. Baik Pak Arya, mungkin ada closing statement yang ingin disampaikan Pak? Oke, baik ya. Nah, Bapak Ibu teman sekalian, saya yakin kita sama-sama sudah berjuang ya di bisnis ini, dan Anda juga sedang berproses berjuang juga di bisnis ini. Tentunya dalam proses ini pasti ada tantangan, hambatan, rintangan, itu pasti ada ya. Yang namanya juga kita ingin menuju sebuah pencapaian besar gitu ya. Ya, namun apapun tantangannya, kita harus berfokus pada solusi ya. Kalau kita cari masalah, ya masalah yang datang. Tapi kalau solusi, ya kita pasti akan banyak dapatkan solusinya. Nah, Bapak Ibu teman sekalian, apapun masalah Anda, apapun tantangannya, sebenarnya ya, kita bisa lihat sendiri, kita sudah memiliki Tuhan yang Maha Besar. Ya, kita misalnya nih, Anda melihat masalah Anda besar nih sekarang, gitu ya.
melihat masalah Anda betul-betul membuat Anda nggak mampu lagi untuk menghadapinya, atau membuat Anda down, atau membuat Anda merasa menjadi orang yang sial dalam hidup ini gitu ya, atau membuat Anda merasa jadi orang yang terkutuk dalam dunia ini gitu ya. Tapi kita coba lihat Bapak Ibu ya. Nah, seperti ini ya. Kita berada di planet bumi ini, oke. Di planet bumi ini yang sekecil ini Bapak Ibu. Nah, ini planet Jupiter dan ini matahari Bapak Ibu, dan masih ada tata surya yang lain gitu ya. Dibandingkan dengan eh, alam semesta yang sebesar ini, itu yang nyiptain siapa sih? Tuhan yang nyiptain semuanya gitu ya. Dan kita bisa lihat bahwa Tuhan selalu ada di samping kita Bapak Ibu. Beliau yang maha besar ini. Jadi jangan pernah katakan masalah Anda besar, tapi katakanlah Anda memiliki Tuhan yang maha besar. Sehingga masalah Anda itu akan terlihat sangat kecil. Sekecil planet bumi yang dibandingkan. Nah, kalau planet bumi aja sekecil ini, Anda sekecil apa gitu dibandingkan dengan tata surya yang sebesar ini, dan dibandingkan dengan Tuhan yang maha besar itu Bapak Ibu teman sekalian. Jadi masalah kita ini sebenarnya belum apa-apa. Tantangan kita ini sebenarnya belum apa-apa. Karena kita memiliki Tuhan yang selalu ada di samping kita. Kalau Anda yakin, ini akan membuat Anda berani dan siap menghadapi apapun masalah di luar sana, dan siap untuk berproses apapun tantangan dan rintangan. Dan saya yakin Anda juga pasti bisa jadi crown agensi berikutnya. Oke, baik. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Sukses semua, pasti crown. Pasti Crown. Terima kasih sekali lagi, kita berikan apresiasi untuk ilmu dari Pak Arya yang sudah dibagikan bagi kita. Jangan pernah menyerah. Lanjut terus ya, maju terus bila perlu, kata Pak Arya tadi, yuk lepas jubahnya, lebih teachable lagi, dan mau mengulang lagi apa yang sudah dimulai. Nggak apa-apa, mulai dari nol nggak apa-apa. Kadang-kadang kayak kita perlu meniru ya anak-anak kecil ya. Mereka dalam masa-masa pertumbuhan dan masa-masa pembelajaran, ketika mereka memainkan sebuah permainan seperti susun-susun, balok, dan sebagainya, dirobohkan, kemudian setelah itu mulai lagi dari nol. Ya, mereka bangun lagi. Tapi akhirnya membuat mereka lebih tangkas, lebih cepat gitu. Mungkin awal-awal ketika mereka membangun bangunan itu ya, itu lama gitu ya. Dia mikir, nyambung-nyambungin ini, mikir gitu. Tapi ketika dia mulai lagi dari nol, dia udah tahu, lebih cepat lagi. Ya, besoknya dia main lagi ya, walaupun udah diberantakin semuanya mulai dari nol, tapi dia akan speed-nya itu jauh lebih cepat dan dia udah tahu nih, udah ngerti nih ya. Jadi sama juga dengan kita, semakin banyak kita melakukan pengulangan, itulah yang membuat kita berhasil. Jangan pernah menyerah dan teruslah berproses. Kita pasti bisa. Bapak Ibu yang belum isi absensi, silakan mengisi absensi terlebih dahulu. Dan setelah ini kita melihat beberapa agenda sepanjang minggu ini, khususnya untuk besok kita ketemu lagi di jam 2 siang dengan BOP dan juga sharing online yang dengan topik anomali. Nah, apalagi nih istilah-istilah dalam bisnis. Nah, Bapak Ibu, inilah kelas bisnis hebatnya di 3i Networks ini, memberikan support system, kita bisa mengenal ya banyak istilah-istilah dalam bisnis, cara kerja dan lain sebagainya. Sharing online dan juga presentasi besok di 30 Agustus 2022 pukul 14.00 waktu Indonesia bagian Barat di ID Zoom maupun di YouTube 3i Live Channel. Dan Bapak Ibu, kita akan belajar dari Pak Sugiharto dari Bandung langsung dengan topik anomali ya. Apakah ini kita akan belajar besok, dan selanjutnya jadwal rutin kita tidak ada perubahan mulai dari hari Senin sepanjang 1 minggu ini full padat kita belajar 1 jam untuk mengupgrade diri kita di bisnis ini. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah hadir. Salam sehat luar biasa untuk semuanya. Saya sedang mengundurkan diri bersama semua kru yang bertugas. Selamat beristirahat dan sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Pasti kerawat.